Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi baik dan sehat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Minggu lalu, kita telah belajar tentang 17 metode perencanaan berbasis masyarakat dalam materi metode perencanaan berbasis masyarakat part 1. Kemudian minggu ini kita akan melanjutkan yang part 2, yaitu sekitar ada 19 metode yang akan kita bahas. Saya review kembali, apa sih metode perencanaan berbasis masyarakat yang dimaksud itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk membantu masyarakat terlibat dalam perencanaan. Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk membuat masyarakat terlibat dalam perencanaan. Kurang lebih ada sekitar 53 dalam bukunya Nick Waits dengan judul Community Handbook Planning. Minggu lalu kita sudah membahas 17 yang berwarna hijau ini. Kemudian kita lanjutkan di sesi sekarang ini, kita lanjutkan ada 19 metode yang akan kita bahas. Kemudian sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mari kita bahas satu-satu 19 metode lainnya ini. 18 itu ada metode yang bernama elevation montage, yaitu sebuah metode yang menunjukkan fasad jalan dengan mengumpulkan foto-foto bangunan satu persatu. Kalau ada yang lupa fasad itu apa, fasad itu adalah tampilan depan bangunan. Jadi yang dijejer-jejer itu menunjukkan fasad dari bangunan dalam suatu jalan. Kemudian apa yang dimaksud dengan montage? Montage ini adalah suatu istilah yang biasa digunakan oleh para pelaku desain grafis dalam memanipulasi gambar atau foto sehingga terlihat lebih menarik, lebih memiliki arti, bahkan bisa meningkatkan nilai seni dari foto tersebut. Biasanya para pengguna memadukan beberapa foto itu dalam satu frame yang sama. Nah, ini dapat membantu orang-orang mendapatkan pemahaman tentang bangunan tersebut, membuat apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki yang mana dari fasad bangunan tersebut. Kemudian instruksi sederhana dengan meminta orang untuk membuat komentar atau dikasih sticky note gitu, semacam post-it, kemudian diletakkan di bagian bawah dari foto-foto tersebut. Misalkan bisa jadi apa yang mereka suka, kemudian apa yang tidak disukai, kemudian atau apa yang ingin mereka lihat dari tampak fasad bangunan-bangunan tersebut. Metode ini itu sangat berguna sekali sebagai pemecah es atau ice breaking di awal suatu workshop misalkan. Kemudian juga bermanfaat kalau ada acara open house seperti itu. Apa keuntungan dari elevation montage ini? Yang pertama yaitu dia bisa digunakan sebagai pemecah es dalam suatu session workshop gitu. Yang kedua juga bisa membantu peserta atau profesional desain untuk mendapatkan pemahaman visual tentang lingkungan yang mereka hadapi atau yang akan mereka rencanakan. Yang ketiga yaitu mengamankan pandangan orang yang kurang memiliki kepercayaan diri untuk ngomong di depan umum. Jadi bisa orang-orang juga bisa menulis kemudian menaruhnya di bawah foto-foto tersebut. Yang keempat, ini dapat dijadikan sebagai bahan dari pameran dari periode tertentu. Meskipun memiliki keuntungan, metode ini juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya yaitu mahal untuk disiapkan karena tidak murah untuk membuat atau mengeprint foto-foto yang banyak gitu. Dibandingkan dengan metode yang lainnya, ini termasuk mahal. Ini contohnya yaitu ada orang yang mengomentari fasad dari suatu bangunan.
kemudian ini sticky note-nya ditempel di bawah-bawah bangunannya. Oke. Selanjutnya nomor 19 yaitu ada namanya environment shop, yaitu semacam toko lingkungan. Jadi toko-toko lingkungan lokal dari suatu komunitas atau suatu masyarakat ini menyediakan cara untuk menyebarluaskan informasi atau menciptakan dialog di dalam toko tersebut. Jadi toko-toko ini bisa menjadi bagian dari pusat komunitas. Kemudian toko ini selain dia berjualan barang, dia juga menggabungkan antara jualan barang tersebut dengan display informasi terkait proyek-proyek atau rencana-rencana yang akan dilakukan dalam komunitas tersebut. Ini contoh pamflet promosinya untuk mengunjungi toko lingkungannya itu. Kemudian apa saja yang bisa ditampilkan dalam toko-toko di lingkungan masyarakat itu, yaitu misalkan pameran bird eye, jadi foto-foto yang tampak dari kacamata mata burung seperti itu bisa ditampilkan. Kemudian bisa juga rak-rak majalah atau model-model atau maket dari area pembangunannya. Kemudian bisa juga area tempat duduk untuk ngobrol atau membaca seperti itu dan lain sebagainya. Ini contohnya dalam suatu toko lingkungan di suatu komunitas ada rak-rak buku, kemudian ada juga foto dari lingkungan mereka. Buku-buku atau pamflet atau video atau model-model yang ada di dalam toko tersebut itu bisa menggambarkan tentang informasi bangunan-bangunan yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan ini terkait bangunan-bangunan bersejarah di lingkungan tersebut. Kemudian bisa juga ada menjual merchandise dari lingkungan tersebut, misalkan t-shirt atau kerajinan-kerajinan. Kemudian ada juga informasi untuk pengunjung itu juga disediakan di situ. Oke, selanjutnya nomor 20 yaitu visibility fund. Itu suatu metode untuk menyediakan dana gitu, semacam upaya menyediakan uang bagi masyarakat yang digunakan untuk membayar ahli untuk melakukan studi kelayakan pada proyek. Jadi cara ini sangat efektif untuk memulai inisiatif lokal, jadi menarik pendanaan dan dukungan. Pendanaan bisa dimunculkan oleh organisasi lokal atau regional atau nasional, kemudian juga bisa mengajukan sponsor ke perusahaan-perusahaan atau ke pemerintah, semacam itu. Tipe-tipe proyek yang perlu pendanaan biasanya itu pembuatan pusat komunitas atau pembuatan rencana komunitas, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan, kemudian ada inisiatif tentang pekerjaan atau membuat suatu tempat bekerja begitu, kemudian renovasi rumah, kemudian meningkatkan public areanya, lalu bisa juga fasilitas untuk bersenang-senang seperti misalkan tempat olahraga semacam itu. Selanjutnya nomor 21 itu ada workshop di lapangan, yaitu field workshop. Jadi ini adalah suatu cara untuk membuat masyarakat menyusun rencana aksi. Jadi ketika hanya tersedia sedikit data, jadi langsung di lapangan begitu. Ini adalah suatu program kegiatan yang berlangsung beberapa hari atau bahkan bisa berminggu-minggu, dipersiapkan sebelumnya, melibatkan profil komunitas dan penilaian resiko. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang sifat komunitas, masalah yang dihadapi oleh komunitas, dan solusi yang memungkinkan.
Di sini melibatkan juga tim ahli teknis bekerja sama dengan fasilitator-fasilitator. Nah, tim teknis ini menyampaikan rekomendasinya kepada seluruh komunitas setelah kegiatan workshop dilakukan. Ini cocok sekali digunakan untuk pencegahan bencana. Contohnya seperti ini gambarnya. Kemudian ini adalah format workshopnya. Ini berlangsung sekitar 10 hari. Jadi hari pertama itu ada kayak pengenalan, kemudian map drawing, ada game, kemudian hari kedua juga macam-macam, ada simulasi, ada pembuatan model, dan lain sebagainya. Bisa dilihat oleh teman-teman ya. Selanjutnya yang nomor 22 itu ada metode Future Search Conference atau suatu conference untuk menentukan masa depan. Fokusnya yaitu ke masa depan, jadi mengidentifikasi kesamaan dari masyarakat itu dan membuat komitmen publik untuk bertindak. Ini biasanya merupakan acara yang sangat terstruktur, jadi biasanya kurang lebih berlangsung sekitar 2 atau sampai 3 hari gitu, di mana para pemangku kepentingan atau stakeholder itu menciptakan visi bersama untuk masa depan. Ini bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok gitu, kemudian dalam setiap kelompok maksimal 8 orang, kira-kira ada jumlah kelompoknya ada sekitar 8 kelompok, tapi ketika pesertanya lebih banyak itu juga bisa dilakukan, tapi dengan membuat sesi paralel. Ini contoh jadwal misalkan conference untuk menentukan masa depan itu ada hari pertama, kemudian hari kedua dan hari ketiga. Bisa juga dilakukan metode mind mapping, jadi masyarakat disuruh membuat semacam mental map itu untuk terkait lingkungan mereka. Yang ke-23 ini ada metode gaming namanya atau permainan. Jadi game ini adalah suatu cara yang baik untuk membantu orang mengenali proses perencanaan dan sudut pandang dari orang lain. Ini juga cara yang menyenangkan untuk membuat orang berlatih bekerja bersama ya. Kemudian sangat berguna pada tahap awal kegiatan perencanaan masyarakat atau untuk mempersiapkan orang-orang untuk tantangan yang lebih spesifik di masa yang akan datang. Permainan ini dirancang untuk mencerminkan skenario perencanaan kehidupan nyata. Jadi atau untuk mengajarkan keterampilan khusus. Jadi gamenya itu dirancang seakan-akan itu kayak kehidupan nyata gitu. Outputnya yaitu ingin meningkatkan kesadaran masyarakat atau bisa juga mengajarkan keterampilan khusus terkait suatu hal tertentu gitu. Permainan ini atau gaming ini biasanya dimainkan secara berkelompok dan dibantu oleh fasilitator atau seseorang yang telah atau pernah bermain sebelumnya. Banyak permainan ini yang melibatkan permainan peran, jadi kayak seolah-olah orang-orang bertindak seperti dia adalah orang lain begitu. Jadi permainan peran. Permainan itu ada macam-macam, ada board games, jadi permainan simulasi perencanaan, atau juga bisa analisis gambar membandingkan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Yang ini adalah role play atau permainan peran, jadi berakting seperti dia adalah seseorang yang lain. Kemudian storytelling, kemudian teater, jadi menampilkan suatu cerita begitu, dan simulasi debat. Ini contohnya adalah gambar orang yang sedang berperan menjadi orang lain gitu. Jadi ini adalah masyarakat lokal yang pura-pura jadi public official speaking gitu. Jadi dia pura-puranya adalah orang yang ahli dalam public speaking begitu.
dan dia berlatih untuk ngomong depan umum gitu. Kemudian format dari permainan yang berperan sebagai orang lain ini, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ngambil suatu isu, fasilitatornya ngambil suatu isu, memperkenalkan permainannya. Kemudian misalkan adalah peningkatan transportasi di lingkungan mereka. Kemudian dia menulis siapa saja yang tertarik atau siapa saja yang bisa terlibat dalam peningkatan transportasi itu. Misalkan ada orang-orang yang berjalan kaki, lalu ada pengendara bus, ada transport planner gitu. Jadi di list itu. Kemudian masyarakat diberi peran dari orang-orang yang udah di list tadi. Kemudian masyarakat memikirkan peran mereka, apa yang mereka inginkan dari peran tersebut. Jadi dia pengen apa kalau jadi supir bus misalkan, kalau jadi pedestrian, orang-orang yang berjalan kaki, apa yang diinginkan begitu. Kemudian setiap orang mempresentasikannya, lalu lanjut ke saling membuat deal-dealan gitu, lalu membuat laporan dan lanjut ke next step. Bisa juga debat dilakukan di dalam permainan peran tersebut. Selanjutnya yang nomor 24 itu ada kompetisi ide. Jadi kompetisi ide ini adalah cara yang baik untuk menstimulus pemikiran kreatif. Jadi ide-idenya ini dikompetisikan, misalkan ide untuk merancang suatu lingkungan masyarakat. Ini dapat dirancang untuk memungkinkan semua orang mengajukan idenya. Jadi nggak hanya orang-orang aja, atau bisa juga ini hanya ditujukan untuk para profesional gitu. Kemudian untuk penilaiannya itu bisa dilakukan oleh panel atau juga bisa menggunakan sistem pemungutan suara di publik. Contohnya ini adalah pamflet untuk kompetisi idenya. Kemudian penjurian bisa dilakukan di publik. Jadi di hasil dari idenya itu cuma ditempel, kemudian masyarakat disuruh menilai. Misalkan ada sticky note atau merah, kuning, sama hijau. Pilihan pertama yang mana, poinnya 3, misalkan yang kuning poinnya 2, yang hijau poinnya 1, seperti itu. Selanjutnya yang ke-25 itu ada metode interaktif display, yaitu semacam tampilan yang interaktif. Tampilan interaktif ini memungkinkan orang yang terlibat dengan cara menyenangkan. Jadi membuat semacam tampilan-tampilan yang menyenangkan untuk ditaruh di pameran begitu. Ini dapat digunakan sebagai bagian dari forum. Jadi sebelum memulainya, misalkan ada tampilan-tampilan interaktif, kemudian bisa juga ditaruh di workshop, bisa juga di pameran atau konferensi atau acara yang lainnya. Tampilan interaktif itu tidak hanya semacam pameran-pameran yang menarik gitu ya, bisa juga selembar kertas atau ini semacam lembar kosong gitu, ditaruh masyarakat disuruh memberikan komen semacam itu, atau ada ditulis satu pertanyaan sederhana, lalu masyarakat disuruh menjawab di bawahnya gitu. Contohnya alat-alatnya ya spidol, sticky note, kertas. Kemudian misalkan dia menyediakan sticky note, lalu apa yang bisa ditanyakan, misalkan apa yang kamu suka dari area tersebut, apa yang nggak kamu suka, lalu peningkatan apa yang ingin terjadi di area tersebut, apa yang bisa kamu bantu untuk melakukan peningkatan tersebut, misalkan seperti itu pertanyaannya.
Ide-ide interaktif displaynya itu bisa berupa yaitu tadi suka nggak suka atau ide yang kemudian komen komen terhadap suatu rencana misalkan, bisa juga ya dia ada pemikiran masyarakat aja gitu. Selanjutnya yang nomor 26 itu ada local design statement. Macam statement dari masyarakat. Jadi adalah cara masyarakat untuk memberikan pedoman pengembangan di daerah mereka. Jadi misalkan saya nggak pengen, misalkan ada beberapa, misalkan contohnya di Yogyakarta itu, saya tidak pengen di area tempat tinggal saya ini dibangun hotel, misalkan seperti itu, atau dibangun kos-kosan itu di dekat Amikom situ ada kan seperti itu. Nah, itu dari statement dari warga masyarakat sekitar itu yang untuk terkait pembangunan di lingkungan mereka. Ini bisa mencakup panduan untuk pengembangan masa depan berdasarkan karakter landscape, pola permukiman, bentuk bangunan, dan jaringan transportasi. Ini dapat juga digunakan untuk menyetujui atau menolak rencana yang diaplikasikan pengembang atau dari misalkan pemerintah mau merencanakan area tersebut, tapi masyarakat juga sudah punya statement bahwa di lingkungan tersebut misalkan tidak boleh dibangun hotel semacam itu. Proses statementnya seperti ini, bisa dilihat ada rangkaian acaranya. Ini bisa dilakukan sekitar 9 bulan minimalnya, maksimal bisa sampai 18 bulan untuk membuat local design statement ini. Yang ke-27 ini ada metode mapping atau pemetaan. Ini pemetaan adalah suatu cara nonverbal yang efektif untuk mencari tahu bagaimana orang melihat daerah mereka. Jadi ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dan menyajikan data-data spesifik, kemudian juga bisa digunakan untuk memahami perbedaan persepsi. Jadi setiap masyarakat itu bisa memiliki pemetaan dari lingkungan mereka yang berbeda-beda. Individu atau kelompok ini bisa membuat peta fisik lingkungan atau suatu wilayahnya menggunakan pulpen, kertas, lalu garis misalkan, bisa juga bahan-bahan lainnya. Ini adalah suatu kerangka kerja atau tema yang biasanya disediakan untuk memfokuskan pikiran seseorang. Jadi misalkan temanya adalah tempat-tempat yang sering Anda kunjungi di lingkungan kalian. Landmark-landmarknya di lingkungan kalian apa misalkan. Batas wilayahnya mana. Tempat yang tidak Anda sukai di wilayah kalian apa misalkan. Hal-hal yang ingin Anda lihat di lingkungan kalian apa misalkan seperti itu. Kemudian peta-peta ini didiskusikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami sudut pandang dan perencanaan yang berbeda-beda. Penggunaan simbol lebih dianjurkan daripada kata-kata. Jadi kemudian juga bisa menggunakan kertas kalkir untuk menumpuk informasi, jadi ditumpang tindihkan seperti itu petanya. Kemudian peta-peta ini bisa diletakkan di tempat-tempat umum untuk dilakukan diskusi gitu. Dan peta-peta ini bisa digunakan sebagai bahan untuk pameran hasil dari masyarakat tadi ya. Contohnya seperti ini, ada perbedaan perspektif dari dua orang yang menggambar peta terkait lingkungan mereka. Yang satunya yang laki-laki, satunya perempuan. Bagaimana dia memandang lingkungan mereka. Kemudian pemetaan juga tidak harus dilakukan di kertas, tapi bisa juga di semacam tanah gitu. Lalu juga bisa menggunakan simbol-simbol atau warna-warna. Tipe-tipe petanya atau yang sering digunakan itu misalkan adalah peta aktivitasnya. Jadi menunjukkan di mana orang-orang melakukan aktivitas mereka. Ini penting untuk merencanakan fasilitas di kedepannya. Kemudian ada juga peta tentang seni. Jadi menunjukkan display dari pamerannya,
Kemudian ada juga peta bencana, misalkan yang rentan-rentan bencananya itu di mana, identifikasi risikonya dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat gimana, yang bisa berguna untuk mitigasi bencana. Kemudian bisa juga peta yang menunjukkan penggunaan lahan atau sumber daya apa yang ada di lingkungan mereka. Kemudian yang terakhir juga bisa mental map, jadi menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap area tempat tinggalnya atau area yang akan mereka rencanakan. Proses dari pembuatan pemetaan ini ada penentuan tujuan dulu misalkan, lalu orang-orang yang terlibat siapa saja, kemudian tempat dan materialnya yang digunakan disiapkan, lalu proses membuat peta, fasilitator membantu dalam proses pembuatan peta tersebut, kemudian ada diskusi, kemudian bisa juga dilakukan di foto atau direkam itu, pembuatan video, lalu merencanakan membuat dari peta tersebut, merencanakan membuat proposalnya. Selanjutnya nomor 28 yaitu workshop perencanaan mikro. Workshop perencanaan mikro ini adalah suatu prosedur perencanaan komprehensif untuk memproduksi rencana pengembangan untuk meningkatkan permukiman atau lingkungan masyarakat. Ini awalnya adalah digunakan untuk merencanakan suatu negara gitu. Jadi diadaptasi untuk merencanakan masyarakat. Prosedur perencanaannya bisa melibatkan sekitar 8-12 perwakilan masyarakat yang bekerjasama dengan tim ahli, fasilitator. Ini dikerjakan dalam beberapa hari gitu. Kalau untuk ini contohnya, gambarnya. Nah, untuk urutan kegiatannya, contoh dari proses perencanaan mikro itu, misalkan step pertama itu, tahap pertama mengidentifikasi masalah, tahap kedua mengidentifikasi strateginya, tahap ketiga aksi-aksi yang dibutuhkan, semacam strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Bab 4 mengalokasikan pekerjaan, siapa mengerjakan apa, semacam itu. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa saya bilang ini adalah perencanaan komprehensif? Jadi ini seperti membuat suatu perencanaan dan komprehensif ya, dari mulai identifikasi masalah sampai ke melakukannya dan mengevaluasinya. Kemudian workshop ini biasanya bisa diulang setiap tahun untuk memantau kemajuan dan perencanaan selanjutnya. Semua peserta harus berpartisipasi dalam workshop untuk memahami dinamika pembuatannya sebelum menjalankannya. Jadi sebelum masyarakat menjalankan, mereka juga terlibat begitu. Kalau orang-orang yang dibutuhkan dalam merencanakan atau dalam workshop ini, yaitu ada orang-orang yang merepresentasikan komunitas, misalkan orang-orang kunci dari komunitas tersebut, Pak RT, Pak RW, misalkan semacam itu. Lalu para spesialis, misalkan ahli social development, ahli teknik, kemudian fasilitator juga diperlukan. Oke, selanjutnya nomor 29 itu adalah metode mobile unit. Jadi ini semacam suatu kendaraan yang digunakan untuk memobilisasi suatu hal gitu. Jadi ini dapat mempermudah menyediakan dukungan teknis yang diperlukan untuk kegiatan perencanaan masyarakat. Ini sangat berguna sekali ketika di masyarakat itu kekurangan fasilitas. Jadi atau bisa jadi juga dilaksanakan ketika acara yang dilakukan itu dilaksanakan di beberapa lokasi, sehingga mobile unit ini sangat diperlukan. Pilihan kendaraannya ditentukan oleh tujuan penggunaannya, ukuran yang dibutuhkan juga, lalu kemampuan kendaraannya juga, misalkan mau menjangkau daerah-daerah pelosok, jadi perlu mobil yang
mampu lewat lumpur-lumpur misalkan atau off-road gitu. Ini contoh mobilnya. Ini digunakan untuk mentransformasikan materi atau bahan-bahan dari pameran. Fasilitas-fasilitasnya yang tersedia bisa jadi komputer, kemudian dark room ini untuk print, kemudian ada juga flip chart, kemudian lightbox, paper cut, fotokopi, misalkan toilet juga bisa disediakan misalkan, lalu dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 30 itu ada metode model. Jadi maksudnya di sini adalah semacam pembuatan model. Model ini sangat berguna untuk mempresentasikan ide. Jadi yang dapat dibuat dari berbagai macam bahan, tidak harus membelinya, juga bisa digunakan dari bahan-bahan lokal itu. Model ini bisa jadi sangat rumit, bisa juga dibuat realistis, bisa juga dibuat sederhana dan ilustratif. Ini pilihannya tergantung pada tujuan atau sumber daya dan waktu yang disediakan. Model ini sangat mudah diadaptasi ya. Kemudian konstruksi model atau proses pembuatan model ini bisa sangat menyenangkan dan bisa dilakukan dalam kelompok masyarakat. Contohnya seperti ini, membuat model ini semacam kayak membuat maket ini ya, maket dari kardus ini kayaknya ya. Kemudian ini model dari lingkungan mereka atau maket lah istilahnya ya. Nah, ini juga pembuatan semacam ini. Model-model ini bisa digunakan untuk pameran juga. Selanjutnya yang nomor 31 itu adalah Neighborhood Planning Office atau kantor perencanaan lingkungan. Ini semacam kantor perencanaan gitu. Jadi sebagai basis kerja untuk orang-orang yang merencanakan suatu area tersebut. Ini bisa juga sebagai tempat pertemuan dari masyarakat tentang dia mau menyuarakan masalah yang ada di lingkungannya. Kantor perencanaan ini bisa jadi sebagai focal point atau tempat yang dituju pertama dari masyarakat untuk merencanakan kegiatannya. Apa saja yang ada dalam kantor perencanaan lingkungan itu bisa juga profil dari komunitasnya atau profil dari masyarakatnya, rencana pembangunan, sejarahnya, kemudian petanya, kemudian foto-foto dari proyek, kemudian aplikasi perencanaan yang sudah direncanakan misalkan. Selanjutnya yaitu metode newspaper suplemen atau ini adalah semacam kayak metode untuk menyebarluaskan perencanaan atau ide desain dari sejumlah orang. Jadi ini intinya adalah publikasi kegiatan dari perencanaan tersebut. Biasanya menggunakan kerjasama dengan koran-koran atau media elektronik begitu. Keuntungannya apa? Ya murah, kemudian bisa meng-coverage dari masyarakat, kemudian bisa juga menjalin hubungan kerjasama antara masyarakat dengan jurnalis. Jadi untuk mempromosikan perencanaan di surat kabar begitu. Selanjutnya ada kegiatan open house. Jadi ini adalah semacam kegiatan yang memungkinkan masyarakat mempromosikan inisiatif pengembangan untuk mempresentasikan kepada publik dengan cara informal. Jadi mempresentasikan rencananya di dalam jadi kayak pameran gitu, tapi informal begitu. Jadi dalam rumah yang dipamerkan tersebut terdapat banyak informasi tentang perencanaan atau pengembangan yang akan dilakukan.
Ini baik untuk mengukur reaksi awal publik terhadap proposal pembangunannya. Ini adalah contoh layout dari open house itu. Jadi ada meja untuk meletakkan sticky note, pulpen, jadi atau mungkin sticky dot untuk orang-orang menilai mana yang mereka suka, mana yang nggak suka, mana yang nggak yakin gitu. Kemudian ada tentang welcome panel, misalkan sejarahnya, lalu ada juga data-data partisipannya, lalu ada isu, tujuan, dan aksi yang dibutuhkan, suka dan tidak suka, kemudian visinya juga ditampilkan, lalu ada juga tabel display, kemudian bisa juga menggambar idenya, disediakan semacam tempat untuk orang-orang menggambarkan idenya, lalu apa yang selanjutnya ingin dilakukan, bisa juga komen-komen dan informasi-informasi lainnya. Nomor 34 adalah Open Space Workshop. Ini semacam kayak workshop diskusi di tempat terbuka gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk memungkinkan setiap orang berdiskusi. Jadi kalau nggak ada persiapan, pengen dadakan gitu, nah ini sangat bisa digunakan. Ini sangat berguna untuk menangani masalah kebijakan umum atau untuk menghasilkan suatu antusiasme masyarakat, atau bisa juga dilakukan untuk urusan yang mendesak atau dibutuhkan tindakan cepat begitu. Kemudian tema, waktu, dan tempatnya ditentukan oleh orang yang mengorganisirnya, misalkan Pak RT atau Pak Dukuh, semacam itu. Lalu peserta bisa mulai dengan duduk melingkar dan memutuskan masalah apa yang didiskusikan. Itu bisa dibantu oleh fasilitator. Fasilitator ini tidak harus berencana ya, jadi Pak RT, Pak Dukuh itu juga bisa menjadi fasilitator. Setiap workshop pengembangan perlu dibuat daftar tindakan yang diperlukan dan siapa yang mengerjakannya. Jadi ini contohnya misalkan, ini kalau pakai kursi ya, kalau bisa juga duduk lingkar langsung misalkan di lapangan gitu, juga bisa dilakukan. Selanjutnya nomor 35, ini ada namanya participatory editing. Jadi ini adalah kalau rencana biasanya dibuat oleh para perencana atau suatu analisis dibuat oleh para perencana. Nah, masyarakat ini juga bisa berpartisipasi untuk mengedit dari suatu laporan dari perencanaan tersebut atau laporan analisis, yaitu dengan participatory editing. Jadi, misalkan perencana sudah membuat draft laporannya, kemudian draft tersebut ditampilkan atau diedarkan untuk dikomentari. Jadi, peserta bisa membuat komentar dengan memberikan pulpen berwarna di komen-komen gitu, coret-coret gitu. Lalu bisa juga memberikan sticky note. Macam ini contohnya dikomentarin oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 36 ada foto survei atau survei ya. Survei foto ini bisa membantu kelompok mengembangkan ide dengan mengambil dan mendiskusikan foto dari lingkungan mereka. Ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari profil untuk membuat profil komunitas. Lalu peserta ini berkeliling ke lingkungan mereka, lalu secara individu atau bisa dalam tim untuk mengambil foto sesuai dengan tema. Kemudian foto-foto diproses, diurutkan, dipilih, ditempatkan dalam selembar kertas. Lalu foto yang dikelompokkan itu bisa dikomentari. Dan peta-peta yang sudah selesai digunakan bisa digunakan sebagai dasar untuk diskusi, analisis, dan mendesain. Ini contohnya mengambil foto, kemudian mensortirnya, kemudian memotong-motong foto, kemudian diletakkan jadi rangkaian foto begitu. Oke, demikian 19 metode yang sudah saya jelaskan pada sesi ini. Selanjutnya itu ada sekitar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
17. Ada 17 metode lagi yang akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Oke, kira-kira demikian materi minggu ini. Kita lanjutkan membahas metode lainnya di sesi selanjutnya. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup sesi ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.